lagi, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan ya. Kak Esther nggak sendirian loh, ada Jessica yang baru bersama dengan Kak Esther. Kita kenalan dulu ya. Di sebelah kanan Kak Esther ada kakak Preti. Hai kakak Preti. Dan di sebelah kiri Kak Esther ada kakak siapa? Kakak Deslin. Kakak Deslin, cantik-cantik ya hari ini ya. Nah, Kak Esther akan mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dan akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami, Roh Kudus yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya dan memberikan kepada kami sukacita di dalam melayani Engkau. Kami akan memuji Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik dari setiap kami. Kami akan memuji Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan sama-sama pujikan lagu Allahku Besar. Mari sama-sama kita akan nyanyikan satu pujian, Kau hiasi kehidupanku. Yesus sungguh amat baik dalam kehidupan kita adik-adik. Sebab itu, mari puji Dia dengan segenap hati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua
Tuhan meninggalkan kita. Mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk Allah yang besar, yang menciptakan dunia ini, yang memperhatikan kehidupan kami ya Bapa. Sungguh apa yang Engkau buat bagi setiap kami sangat baik adanya. Tuhan, pada hari ini kami akan persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan pengertian akan firman-Mu sehingga kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Jisikru, mari silakan duduk. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jisikru, ketemu lagi dengan Kak Esther hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat yang ke-9 ya. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan orang fasik pelitanya padam. Di setiap cerita-cerita yang kita pernah lihat, mungkin adik-adik pernah nonton film ya, ada yang tokoh baik, ada yang tokoh jahat. Nah, kita akan menyaksikan cerita Alkitab berikut ini, yaitu Daniel yang ada di dalam gua singa. Ya, nanti adik-adik coba lihat, kalau tokoh Daniel adalah tokoh orang benar, sedangkan tokoh yang orang jahat adalah penatua-penatua yang mereka yang punya hati yang iri kepada Daniel. Itu mari saksikan cerita berikut ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya
yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Kristen dan orang benar adalah orang yang taat akan Allah, percaya dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Dalam kehidupannya dia selalu memuliakan Tuhan. Tidak pernah ada niatan-niatan jahat di dalam kehidupan daripada orang benar. Dia selalu taat akan firman Tuhan, menolong orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Berbeda dengan orang fasik. Orang fasik hatinya adalah hati yang tidak baik, hati yang jahat, hati yang iri hati, penuh dengan dengki, penuh dengan benci. Dia berusaha untuk mencelakakan orang lain, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa-dosa, dan akhir hidupnya menjadi pelita yang padam. Sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebaiknya kehidupan kita memancarkan terang Kristus, ya, menolong orang lain, melakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Itulah ciri-ciri orang benar. Setelah kita menyaksikan film tadi, maka kita akan bermain sejenak, ya, GC Crew. GC Crew akan melihat bahwa ketika Daniel dengan sifat-sifatnya, maka kita akan melihat perbedaan antara orang benar dan perbedaan antara orang fasik. Ketika orang benar menunjukkan sifat-sifatnya, ciri-cirinya, maka cahaya gemilang akan menerangi. Dan ketika orang fasik menunjukkan sifat-sifatnya, kebiasaan-kebiasaannya, maka pelitanya akan padam. Mari kita akan bermain bersama. Para pembesar-pembesar ini iri kepada Daniel. Daniel sangat suka memuji Tuhan. Para pembesar-pembesar ini berusaha mencari jalan untuk menjatuhkan Daniel. Daniel menyembah Tuhan dan berdoa setiap hari. Para pembesar-pembesar ini mencari kesalahan Daniel. Daniel taat akan firman Tuhan.
Para pembesar-pembesar ini datang kepada Raja Darius untuk mengeluarkan perintah agar menghukum orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Daniel tetap setia berdoa setiap hari. Karena Daniel masuk ke dalam gua singa. Daniel sangat mengasihi Tuhan. Mereka menginginkan Daniel disingkirkan. Daniel tidak mendendam. Tetapi ternyata Tuhan membela Daniel dan Daniel tidak binasa. Kemudian para pembesar ini menggantikan Daniel masuk ke dalam gua singa. Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi. Daniel sangat dikasihi oleh banyak orang. Kehidupan orang benar memiliki cahaya yang gilang gemilang, bercahaya, bersinar bagi banyak orang. Dan orang fasik memiliki cahaya yang padam. Ya, jangan seperti orang fasik, tetapi jadilah orang benar yang cahaya yang bersinar bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus, kami mau menjadi orang benar yang selalu bercahaya gemilang di dalam dunia ini Tuhan. Tuhan, biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang memancarkan kasih Kristus. Kasih Kristus ada di dalam kehidupan kami. Kami bisa menolong orang lain, kami bisa mengasihi orang lain, kami bisa peka akan menjadi kebutuhan bagi orang lain. Dan Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami juga mau mengasihi orang yang ada bersama dengan kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia, biarlah terus Engkau pulihkan bangsa ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memuji memuliakan nama-Mu, bangsa yang menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan, pulihkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dalam bidang politik, pariwisata, dan juga dalam bidang-bidang yang lain. Tuhan pulihkan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan lalukan pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sementara sedang dalam kesakitan, sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Oleh kuasa biru darah Yesus, mereka telah sembuh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kami punya Allah, dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Kami bersyukur Tuhan, dan kemudian kami juga berdoa untuk isi kru yang ada di rumah beserta dengan orang tua. Engkau memberkati kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau. Dan apapun juga yang dibutuhkan, Engkau akan siapkan tepat pada waktunya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi terang bagi banyak orang ya Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Orang benar bercahaya gemilang bagi dunia ini. Jadilah orang benar di Sikru. Bye. Halo GC Crew, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng yang ada di bawah ini. Kemudian tuliskan komentar adik-adik di bawah ini. GC Crew bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Esther. Jangan lupa jawab siapa nama tokoh orang benar, siapa nama tokoh orang fasik, bagaimana sifat-sifat dari orang benar, dan bagaimana sifat-sifat dari orang fasik. Kemudian yang terakhir adalah apa yang akan GC Crew lakukan di rumah yang menunjukkan sebagai orang benar. Kemudian satu lagi, ketika GC Crew membuat kreativitas yang bentuk hati tadi, GC Crew bisa foto kemudian dikirim di Instagram dan tag Instagram GC Kids Channel. Ada di bawah ini alamatnya ya. Kak Esther tunggu ya. Kak Esther mau lihat nih, sudah tidak sabar untuk melihat hasil karya GC Crew yang ada di rumah. Jangan lupa di follow Instagram kami, GC Kids Channel. Sampai jumpa.